Perjanjian pengangkutan itu seperti sebuah janji. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak. Janji antara seseorang yang butuh mengirimkan sesuatu, seperti paket atau barang penting, dan seseorang yang bisa mengirimkannya dengan aman dan tepat waktu. Bayangkan kamu perlu mengirim paket ke luar kota, atau bahkan ke luar negeri. Kamu membuat perjanjian dengan perusahaan pengiriman yang terpercaya. Kamu janji untuk membayar mereka sesuai dengan tarif yang telah disepakati. Mereka janji untuk mengirim paketmu dengan aman dan tepat waktu, tanpa kerusakan. Pakar hukum Indonesia, seperti Erso Cardono dan Ersu Bekti, punya pengertian khusus tentang perjanjian ini. Mereka bilang ini adalah kesepakatan di mana satu pihak setuju untuk mengangkut barang atau orang untuk pihak lainnya dengan syarat tertentu. Perjanjian ini mengikat secara hukum, sama seperti kontrak lainnya, dan memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar. Perjanjian ini bukan hanya tentang memindahkan barang, ini juga tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Kamu percaya maskapai penerbangan, perusahaan kereta api, atau perusahaan pelayaran untuk menjaga barang-barangmu atau membawamu ke tujuan dengan selamat. Kepercayaan ini adalah inti dari perjanjian pengangkutan. Dalam setiap perjanjian pengangkutan, kedua belah pihak punya tanggung jawab. Ini berarti bahwa baik penumpang maupun perusahaan pengangkutan harus memenuhi kewajiban mereka masing-masing. Bayangkan kamu naik kereta api, kamu beli tiket. Ini bagian dari perjanjianmu. Tiket ini adalah bukti bahwa kamu telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan kereta api berjanji untuk membawamu ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Mereka harus memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik. Kamu berhak atas perjalanan yang aman, dan barang bawaanmu diangkut dengan aman. Ini termasuk perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Perusahaan kereta api berhak dibayar atas layanannya. Pembayaran ini digunakan untuk pemeliharaan dan operasional kereta api. Mereka juga punya tanggung jawab untuk mengoperasikan kereta api dengan aman. Ini termasuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti. Pakar hukum HN Purwosudjipto menyebut ini perjanjian campuran. Perjanjian ini menggabungkan berbagai elemen hukum, campuran tanggung jawab dan hak untuk semua yang terlibat. Ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Indonesia punya hukum khusus yang mengatur perjalanan udara. Hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penerbangan berjalan dengan aman dan lancar. Hukum ini ada untuk memastikan keamanan dan melindungi hakmu sebagai penumpang. Setiap penumpang memiliki hak yang harus dihormati oleh maskapai penerbangan. Maskapai bertanggung jawab atas keselamatanmu dari saat kamu naik pesawat sampai turun. Mereka harus memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan ketat. Hukum Indonesia juga menggariskan tanggung jawab maskapai jika terjadi masalah. Ini termasuk tanggung jawab atas keterlambatan, pembatalan, dan masalah teknis lainnya. Misalnya, jika barang bawaanmu hilang atau rusak, maskapai bertanggung jawab untuk menggantinya. Namun, ada pengecualian. Penumpang juga harus melaporkan kerusakan atau kehilangan secepat mungkin. Misalnya, jika maskapai bisa membuktikan bahwa kerusakan itu disebabkan oleh keadaan di luar kendali mereka, seperti cuaca buruk, mereka mungkin tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak dan tanggung jawabmu sebagai penumpang. Bagian 4. Transportasi darat, aturan di jalan raya dan rel kereta api. Bepergian melalui jalan darat atau kereta api di Indonesia juga ada aturannya sendiri. Hukum ini mencakup semuanya, mulai dari persyaratan SIM untuk pengemudi, hingga standar keamanan untuk kendaraan. Saat kamu naik bus, perusahaan bus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Mereka perlu memastikan bus layak jalan dan pengemudinya terlatih dengan baik. Begitu juga dengan perusahaan kereta api, meresthain batas frail deriki untuk memastikan keworkin naberningsing. Bagian 5. Hukum maritim, mengarungi perairan Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada transportasi laut. Hukum Indonesia punya aturan lengkap untuk perjalanan laut, mencakup semua hal mulai dari pendaftaran kapal hingga hak dan kewajiban pemilik dan awak kapal. Hukum ini bertujuan untuk memastikan keamanan pelayaran kapal dan melindungi lingkungan laut. Misalnya, ada aturan ketat tentang pembuangan limbah di laut.
Memahami hukum ini penting bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan atau transportasi laut di Indonesia.